Halo, perkenalkan kami dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih, kelompok 2. Saya Fitria Rospitasari selaku ketua tim dari kelompok kami dan juga kedua rekan saya yaitu Treka Fitri Arianti dan Seprianti Kurungga. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan terkait kegiatan kami saat melaksanakan kuliah kerja lapangan pada salah satu sekolah di kota Jayapura, yaitu MADDI Entrop Jayapura. Nah, kegiatan KKL kami ini bertemakan belajar kimia menarik melalui video pembelajaran yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 4 sampai 6 Januari 2022. Pada pelaksanaannya, kami mengajar dengan bantuan video pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya yang bertujuan dengan pemanfaatan video dapat ditayangkan berulang apabila peserta didik belum memahami materi. Terlebih, video pembelajaran ini sangat bermanfaat pada masa pandemi COVID-19 sebagai media ajar. Selain penggunaan video pembelajaran yang kami buat, kami juga membantu sekolah untuk kembali menata laboratorium kimia agar dapat dimanfaatkan dengan baik pada saat pelaksanaan praktikum. Berikut merupakan beberapa dokumentasi selama kegiatan kami berlangsung, dimulai dari pelepasan mahasiswa peserta kuliah kerja lapangan kami yang dilepas langsung oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Kemudian di hari selanjutnya kami melaksanakan kegiatan pembukaan kuliah kerja lapangan kami sekaligus penyerahan mahasiswa KKL oleh pihak sekolah. Dan kegiatan berikutnya kami melaksanakan proses kegiatan belajar di ruang kelas dengan dibantu oleh media ajar berupa video pembelajaran yang sudah kami buat sebelumnya. Kami menata dan membersihkan kembali laboratorium sekolah tersebut yang dibantu oleh tenaga laboratorium pendidikan kimia. Dan dokumentasi terakhir ini merupakan kegiatan penutup kami di sekolah tersebut. Dan berikut merupakan salah satu video pembelajaran kami yang kami buat sebagai media ajar dengan topik struktur atom. Hai adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang perkembangan teori atom. Untuk itu adik-adik semua terus menyimak tayangan berikut ya, jangan sampai ketinggalan. Perkembangan teori atom. Nah, John Dalton ini menggunakan metode eksperimen untuk mengubah ide Demokritus menjadi teori ilmiah. Dalton ini mengaitkan keberadaan unsur yang tidak dapat diuraikan secara kimia dengan ide atom yang tidak dapat dibagi dan dilihat. Menurutnya, atom itu merupakan satuan dasar materi yang tidak dapat dibagi lagi yang ia umpamakan seperti bola pejal. Pada contoh berikut itu merupakan analogi dari model atom John Dalton. Kemudian John Dalton ini mengemukakan beberapa postulatnya. Di antaranya yang pertama, semua materi itu tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut sebagai atom. Yang kedua, atom-atom itu tidak dapat dilihat dan dihancurkan. Yang ketiga, atom-atom suatu unsur itu memiliki ukuran, massa, dan sifat-sifat yang identik. Yang keempat, unsur-unsur yang berbeda mengandung atom-atom yang berbeda pula. Yang kelima, atom-atom dengan perbandingan jumlah yang tetap dapat bergabung membentuk molekul unsur atau senyawa. Dan yang terakhir,
Dalam reaksi kimia, atom-atom itu terpisah, tergabung, dan tersusun kembali. Atom-atom suatu unsur tidak pernah berubah menjadi atom unsur lain akibat terjadinya reaksi. Nah, sobat, ternyata model atom Dalton ini masih memiliki banyak kelemahan. Di antaranya yang pertama, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom itu berikatan. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara satu atom dengan yang lainnya. Sehingga sampai tahun 1897, Bapak Joseph John Thomson ini menemukan adanya partikel baru yang ia sebut dengan elektron, di mana penemuannya ini menyempurnakan model atom Dalton. Percobaan yang dilakukan Bapak Joseph John Thomson ini menghasilkan elektron. Nah, pada tahun 1897, J.J. Thomson itu melakukan percobaan dengan mengamati dua plat elektroda dalam tabung vakum. Dan dari percobaan tersebut, J.J. Thomson itu menemukan partikel yang bermuatan negatif dan diberi nama elektron. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, maka Thomson itu mengemukakan bahwa dalam atom terdapat elektron-elektron bermuatan negatif yang tersebar secara merata dalam bola bermuatan positif. Maka lahirlah model atom baru, yaitu model atom J.J. Thomson yang diumpamakan sebagai roti kismis, di mana elektron itu sebagai kismisnya yang tersebar dalam roti yang bermuatan positif. Nah, bisa kita lihat ini merupakan contoh analogi dari model atom J.J. Thomson. Elektron itu diumpamakan sebagai kismis yang bermuatan negatif, sedangkan proton itu diumpamakan sebagai roti yang bermuatan positif. Selanjutnya, pada tahun 1908, seorang ilmuwan bernama Ernest Rutherford bersama dengan kedua rekannya ini melakukan suatu percobaan dan menghasilkan adanya partikel baru di dalam atom tersebut, di mana partikel tersebut ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil daripada ukuran atom itu sendiri yang disebut dengan inti atom. Nah, berdasarkan penemuan adanya inti atom, maka lahirlah model atom baru yang disebut dengan model atom Rutherford. Nah, model atom selanjutnya yaitu model atom Rutherford, di mana Rutherford itu menemukan bukti bahwa dalam atom itu terdapat inti atom yang bermuatan positif berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran atom. Nah, tetapi nomor massa hampir seluruhnya berasal dari massa intinya. Berikut merupakan contoh model atom Rutherford, di mana Rutherford itu menyatakan bahwa atom itu terdiri atas inti atom bermuatan positif, sedangkan elektron itu mengelilingi inti atom. Nah, partikel yang berwarna merah itu digambarkan sebagai elektron, partikel berwarna kuning sebagai proton, sedangkan partikel berwarna hijau toska sebagai neutron, di mana elektron itu bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron itu tidak bermuatan. Perkembangan teori atom selanjutnya yaitu model atom Niels Bohr, di mana Niels Bohr ini merupakan ilmuwan muda yang berasal dari Denmark. Ia sangat penasaran dengan model atom Rutherford. Apakah benar atom itu terdiri atas inti atom, sedang elektron itu berputar mengelilingi inti atom? Nah, dalam hukum fisika klasik, apabila gerakan elektron itu mengitari inti atom secara terus-menerus, akan disertai dengan pemancaran energi berupa radiasi elektromagnet. Oleh karena itu, apabila elektron itu mengitari inti atom secara terus-menerus, maka energinya ini akan semakin berkurang, sehingga gerakannya akan semakin lambat. Nah, apabila energi dari elektron itu habis, maka elektron ini akan jatuh ke inti atom. Nah, Rutherford tidak dapat mengatasi hal demikian. Kelemahan teori atom Rutherford itu dapat diatasi oleh model atom Niels Bohr. Nah, tadi seperti sudah dikatakan bahwa dalam model atom Niels Bohr, dia ini mulai meragukan model atom Rutherford, sehingga Niels Bohr ini menerangkan teori atomnya berdasarkan teori kuantum untuk menjelaskan spektrum gas hidrogen. Nah, model atom Niels Bohr ini didasarkan atas percobaan yang dilakukannya, di mana tabung hidrogen ini dihubungkan dengan beda potensial tertentu sehingga dihasilkan atom-atom hidrogen dan memancarkan cahaya.
Nah, cahaya tersebut itu diteruskan pada sebuah celah sempit agar terpolarisasi dan dibiaskan melalui prisma kaca. Hasil pembiasan dari prisma kaca ini akan ditangkap oleh layar. Ternyata spektrum yang dihasilkan itu berupa spektrum garis. Nah, berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Niels Bohr, maka dia menyatakan bahwa memang benar dalam model atom Rutherford itu atom terdiri atas inti atom bermuatan positif, sedangkan elektron itu berputar mengelilingi inti atom. Hanya saja elektron itu tidak berputar begitu saja mengelilingi inti atom, tetapi menurut Niels Bohr, elektron itu berputar mengelilingi inti atom sesuai dengan lintasannya atau daerah mengorbitnya, di mana daerah mengorbitnya itu dinyatakan dengan nomor kulit. Nah, nomor kulit yang paling dekat dengan inti atom disebut dengan nomor kulit pertama atau N sama dengan 1. Sedangkan nomor kulit yang kedua yaitu disebut dengan nomor kulit N sama dengan 2. Sampai dengan nomor kulit yang paling jauh dengan inti atom. Nah, sobat, ternyata model atom Niels Bohr ini masih mempunyai kelemahan. Di antaranya, model atom Niels Bohr ini hanya berlaku untuk atom hidrogen saja. Maka ia hanya menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen, tetapi tidak dapat menjelaskan spektrum atom kompleks atau spektrum atom yang berelektron banyak. Nah, kelemahan dari model atom Niels Bohr ini dapat diatasi dengan model atom mekanika kuantum atau model atom mekanika gelombang yang dihasilkan dari pemikiran beberapa para ilmuwan. Dalam pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa model atom mekanika gelombang itu diprakarsai oleh beberapa para ilmuwan. Yang pertama adalah Bapak Louis de Broglie yang mengajukan gagasan gelombang cahaya dapat berperilaku seperti aliran partikel atau foton. Maka partikel seperti elektron itu dapat memiliki sifat seperti gelombang. Maka muncullah sifat dualisme elektron yang menyatakan bahwa elektron itu dapat dipandang sebagai partikel dan juga dapat dipandang sebagai gelombang. Selanjutnya adalah Bapak Werner Heisenberg yang mengajukan prinsip ketidakpastiannya, disebut dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana menyatakan dengan adanya teori probabilitas, maka hilanglah pengertian bahwa elektron itu beredar mengelilingi inti menurut suatu lingkaran dan selalu pada lingkaran tersebut. Prinsip ketidakpastian Heisenberg itu dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu tidak mungkin menemukan kecepatan sekaligus posisi elektron dalam ruang secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian atau probabilitas menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Lintasan elektron itu bukan berupa garis, tetapi berupa sebuah ruang. Elektron itu boleh jadi ditemukan dalam ruang tersebut. Nah, ruang tersebut itu berupa orbital atau disebut dengan orbital. Nah, berdasarkan teori ketidakpastian Heisenberg, maka muncullah model atom mekanika gelombang, di mana atom itu terdiri atas inti atom, sedangkan elektron itu berputar mengelilingi inti atom sesuai dengan awan persebaran elektron, di mana pada model atom Niels Bohr itu menyatakan bahwa elektron itu berputar mengelilingi inti atom sesuai lintasannya. Tetapi dalam model atom mekanika gelombang tidak demikian. Dalam model atom mekanika gelombang, elektron itu dapat berputar mengelilingi inti atom, tetapi kita hanya dapat menentukan kebolehjadian atau posisi elektron tersebut, yang disebut dengan awan persebaran elektron. Nah, adik-adik, itulah pembahasan tentang perkembangan teori atom kimia klasik sampai dengan perkembangan teori atom kimia modern. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menyimak tayangan kami sampai dengan akhir. Semoga video pembelajaran kami ini dapat bermanfaat kepada adik-adik semua dalam mempelajari materi ilmu kimia. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selama kegiatan KKL kami berlangsung, banyak kesan yang kami dapat. Di antaranya, menambah ilmu dan pengalaman kami selama mengajar secara langsung kepada siswa, memperluas relasi dan juga kerjasama, menambah keterampilan kami dalam perencanaan pembelajaran dan membuat video pembelajaran sebagai media ajar, dan yang terakhir menambah ilmu kami dalam menata kembali laboratorium. Semoga ilmu yang kami dapat bermanfaat kepada kami juga pihak yang terlibat. Sekian dan terima kasih.